itu sebetulnya SEA Games ini memang sejak awal, sejak Indonesia ikut pada 1977 memang penuh dengan kecurangan-kecurangan, terutama yang dilakukan oleh tuan rumah. Tuan rumah. Drama dan kontroversi mewarnai pesta olahraga SEA Games 2023 di Kamboja. KPK menyita rumah tersangka kasus dugaan pencucian uang mantan pejabat pajak Rafael Alun dan periksa sejumlah saksi. Rafael Alun berpotensi dimiskinkan. Tak hanya sang ayah, sang anak Mario Dandi juga menghadapi kasus hukum baru setelah anak AG melaporkan kasus dugaan pelecehan. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Laporan Khusus yang berisi berita pilihan dari redaksi. Akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Gracia Adur, inilah Laporan Khusus lengkapnya. Drama dan kontroversi mewarnai pesta olahraga SEA Games 2023 Kamboja. Mulai dari insiden bendera Indonesia terbalik saat dikibarkan, fasilitas buruk hingga dugaan kecurangan yang merugikan tim merah putih. Perdana Menteri Kamboja pun meminta maaf secara langsung kepada Presiden Joko Widodo saat helatan KTT ASEAN di Labuan Bajo. Sejumlah drama dan kontroversi mewarnai pesta olahraga se-Asia Tenggara Southeast Asia Games SEA Games 2023. Kontroversi pertama bahkan dimulai sejak pre-show jelang upacara pembukaan SEA Games di Stadion Morodok Teko, Phnom Penh, Kamboja pada 5 Mei lalu. Dalam acara tersebut, bendera Indonesia yang dibawa oleh penari dikibarkan terbalik. Alih-alih merah putih, bendera yang dikibarkan justru menyerupai bendera Polandia yang notabene bukan negara di Asia Tenggara. Akibat insiden ini, warganet Indonesia menyerbu akun resmi SEA Games 2023 Kamboja. Warganet mengeluhkan hingga mencibir sikap panitia yang lalai memperhatikan warna bendera Indonesia. Komite Olimpiade Indonesia atau NOC langsung melayangkan surat keberatan kepada panitia penyelenggara SEA Games 2023 Kamboja. Pasca insiden itu, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen meminta maaf secara langsung kepada Presiden Joko Widodo saat helatan konferensi tingkat tinggi ASEAN di Labuan Bajo pekan lalu. Di dalam pertemuan, di awal pertemuan, Perdana Menteri Hun Sen menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia atas insiden terbaliknya bendera Indonesia di awal acara pembukaan SEA Games. Tak hanya insiden bendera terbalik, kontroversi SEA Games 2023 di Kamboja semakin ramai dibahas ketika akun Instagram resmi Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI mengunggah potret ruang ganti pemain. Warganet mengkritik fasilitas ruangan itu, terutama kursi plastik yang dinilai tak layak untuk para pemain, pelatih, dan ofisial tim nasional Indonesia. Meski demikian, tak sedikit warganet yang berkomentar untuk memaklumi dan mengapresiasi usaha panitia penyelenggara SEA Games Kamboja. Kontroversi fasilitas buruk saat SEA Games Kamboja juga terungkap saat atlet bulu tangkis ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi mengunggah sebuah video melalui akun Instagram miliknya. Video itu menunjukkan kamar atlet Indonesia yang bocor dan menyebabkan air menggenang hingga ke bagian pintu. Dalam unggahan Instastory-nya, Amalia pun menulis, sekalinya hujan, hujannya sampai ke kamar. Video tersebut pun kembali viral dan banjir kritikan warganet di media sosial. Melalui Twitter, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI mengonfirmasi insiden kamar bocor itu. PBSI menyatakan panitia penyelenggara telah cepat menanganinya dan memperbaiki plafon pada kamar tersebut. Tak hanya soal fasilitas, dugaan kecurangan oleh sang tuan rumah Kamboja juga mewarnai SEA Games 2023. Beberapa peraturan dan keputusan kontroversial dinilai merugikan tim merah putih. Di antaranya, terjadi pada cabang olahraga pencaksilat. Awalnya, atlet putri Indonesia Safira Dwi Meilani dinyatakan kalah pada pertandingan final pencaksilat putri kelas B. Padahal, Indonesia unggul jauh dari lawan dengan skor 43-61.
Namun, tiba-tiba pertandingan dihentikan pada 18 detik terakhir dan wasit menyatakan kemenangan jatuh kepada Vietnam. Wasit mendiskualifikasi atlet putri Indonesia Safira Dwi Meilani pada detik-detik terakhir ronde ketiga saat melawan pesilat Vietnam Hoang Hong An Nguyen. Alasannya, wasit menilai Safira melakukan teknik kuncian yang dilarang dalam pertandingan. Namun Safira membantah dan menyatakan bahwa lengannya mengalami dislokasi, bukan melakukan teknik kuncian. Keputusan wasit memantik protes kubu Indonesia. Timnas pencaksilat menilai ada indikasi wasit mengalami human error serta tak paham aturan. Setelah berdebat panjang selama 2 jam dengan panitia penyelenggara, protes tersebut pun berbuah manis. Akhirnya, panitia menetapkan Safira Dwi Meilani sebagai pemenang meraih medali emas pencaksilat putri kelas B. Drama dugaan kecurangan dalam cabang pencaksilat juga terjadi pada atlet putra Indonesia Bayu Lesmana. Bayu sempat diduga dipaksa mundur oleh tuan rumah SEA Games 2023 sebelum pertandingan final melawan pesilat Kamboja, Nonsromoahoram. Saat bertarung tiba, Bayu tak kunjung muncul sehingga pesilat Kamboja dinyatakan menang walk out untuk nomor tanding U45. Dugaan ini muncul pasca rekan Bayu, Iedam Paramore, mengunggah rekaman video call yang memperlihatkan Bayu sesekali menyeka air mata. Dalam keterangan unggahan tersebut, ia menyebut Bayu dipaksa walk out agar medali emas jatuh ke tangan tuan rumah Kamboja. Melalui akun Instagram, Kementerian Pemuda dan Olahraga akhirnya merilis Bayu Lesmana meraih medali perak. Meski demikian, warganet mendesak Kemenpora agar mengusut dugaan kecurangan terhadap Bayu Lesmana. Namun, pelatih timnas pencaksilat Indro Catur Haryono menyatakan polemik tersebut sudah selesai. Ia mengungkap Indonesia, Singapura, dan Malaysia sepakat memenangkan tuan rumah Kamboja sebagai apresiasi karena bersedia mempertandingkan pencaksilat. Pertarungan kontroversial juga terjadi pada cabang olahraga bulu tangkis. Indonesia dilarang mengikuti nomor beregu campuran karena dinilai sebagai tim kuat pada cabang olahraga bulu tangkis. Sebelumnya, tuan rumah Kamboja memutuskan menambah nomor beregu campuran yang menjadi kali pertama dipertandingkan dalam ajang SEA Games. Namun, nomor ini hanya boleh diikuti oleh Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, Timor Leste, dan Myanmar. Sementara Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Vietnam tak bisa ambil bagian. Indikasi kecurangan lainnya juga terjadi pada cabang olahraga elektronik e-sports nomor Valorant. Protes keras dilayangkan pelatih dan pemain Indonesia yang mendapati tim Singapura memanfaatkan celah kerusakan dalam game secara berlebihan atau bug abuse pada laga final. Pertandingan pun sempat ditunda sekitar 4 jam akibat diskusi panjang antara kedua tim, Komite Penyelenggara SEA Games Kamboja dan Federasi SEA Games. Timnas Esports Indonesia pun sempat walk out di tengah perdebatan sebelum akhirnya protes kubu Indonesia mendapat respon positif. Panitia akhirnya memutuskan menganugerahkan medali emas baik kepada Indonesia dan Singapura. Wartawan harian Kompas Dionysius Reynaldo Triwibowo yang meliput langsung gelaran SEA Games 2023 membenarkan sejumlah kontroversi fasilitas tak layak serta dugaan kecurangan selama pertandingan. Ia bercerita ada sejumlah atlet dari cabang olahraga lain yang juga mengalami kecurangan. Meski demikian, ia berpendapat publik tak serta-merta dapat menyalahkan tuan rumah sebab beberapa wasit dan juri justru berasal dari luar Kamboja pun negara-negara di luar ASEAN. Misalnya di Wushu waktu itu ada beberapa nomor yang nomor senjata baik di putra maupun putri itu kita beberapa kali protes. Tim pelatih merasa bahwa nilai yang diberikan ke kontingen lain tuh begitu besar gitu tanpa kalau dilihat dari penampilannya agak jomplang gitu. Pada saat sistem penilaian dimulai itu sempat rusak sistemnya dan rusaknya itu pas mau menilai atlet Indonesia waktu itu. Terus ada beberapa kali kejadian ribut antara tim ofisial karate di beberapa cabang lain juga gitu protes wasit. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menanggapi santai sejumlah drama dan cerita miring selama helatan SEA Games 2023 di Kamboja. Ia menganggap SEA Games 2023 sebatas ajang menjaga solidaritas antar negara ASEAN. Secara target prestasi, Indonesia lebih fokus pada Asian Games dan Olimpiade. Ya, namanya juga negara baru mau berkembang ya. Jadi untuk menghandle event sedemikian besar mungkin masih banyak yang harus dievaluasi. Jadi memang dari segi persiapan memang harus banyak improvement. Kita sudah mengungkapkan sejak awal itu bahwa partisipasi kita di SEA Games ini sebenarnya untuk solidaritas sesama negara Asia Tenggara. Tapi untuk dari skala prestasi ini fokus kita itu adalah di Asian Games dan Olimpiade.
Kejanggalan penyelenggaraan SEA Games 2023 Kamboja juga dialami negara ASEAN lainnya. Pengamat olahraga mengungkap masyarakat perlu memaklumi kontroversi yang terjadi karena dugaan kecurangan sebelumnya pernah dilakukan negara peserta lain. Meski dinodai kontroversi, sejumlah momen inspiratif dan penuh haru turut mewarnai helatan SEA Games 2023. Kejanggalan penyelenggaraan SEA Games 2023 yang menuai kontroversi juga dialami negara-negara ASEAN lainnya. Salah satunya Thailand yang memboikot cabang olahraga Kun Khmer dengan tidak menurunkan perwakilan sama sekali. Kun Khmer adalah bela diri khas Kamboja, namun negara Gajah Putih menilai peraturan Kun Khmer sama dengan Muay Thai. Seruan boikot ini bahkan sudah disuarakan Thailand sejak awal tahun lalu. Sementara itu, pemandangan tak biasa terjadi di cabang olahraga basket saat Kamboja gunakan 8 pemain naturalisasi asal Amerika Serikat di sektor putra 5 lawan 5. Hasilnya, mereka cetak sejarah mengalahkan Filipina di fase grup. Pengamat olahraga Anton Sanjoyo berpendapat masyarakat Indonesia perlu memaklumi sejumlah kontroversi yang terjadi selama penyelenggaraan SEA Games 2023 di Kamboja. Tak hanya karena pendapatan negara Kamboja yang masih di bawah Indonesia sehingga berdampak pada fasilitas, tetapi juga pada dugaan kecurangan yang sebenarnya pernah dilakukan oleh negara-negara peserta SEA Games lainnya, termasuk Indonesia. Dalam tanda kutip amburadul juga kalau bikin SEA Games terakhir ya, kalau kita bicara yang di Palembang. Tapi kalau kita bicara soal kecurangan dan lain-lain, itu sebetulnya SEA Games ini memang sejak awal, sejak Indonesia ikut pada 1977 memang penuh dengan kecurangan-kecurangan, terutama yang dilakukan oleh tuan rumah. Ya kan, kalau kita ingat tahun 85 di Bangkok ada insiden yang namanya di sprint 100 meter insiden Sumet Promna, mencuri start dan bekerja sama dengan penembak start. Termasuk Indonesia di 2011, Filipina ikut juga, diantaranya memasukkan cabang-cabang yang sangat tidak dikenal oleh negara lain. Indonesia juga memasukkan sepatu roda, drum band. Kita sering sekali melakukan kecurangan-kecurangan pada olahraga-olahraga yang tidak terukur. Kalau kita lihat fenomena Asian Games terakhir 2018, Indonesia merebut 15 emas dari 15 nomor pencaksilat. Menurut saya ini juga hal yang ajaib sekali gitu loh. Kalau sekarang Kamboja membalas dalam tanda kutip, ya Indonesia jangan protes lah. Kecurangan-kecurangan itu di SEA Games terutama sudah terjadi secara masif dan terstruktur. Senada dengan Anton, wartawan harian Kompas Dionysius Reynaldo Triwibowo juga mengapresiasi tuan rumah Kamboja. Dinilai telah berupaya maksimal menyelenggarakan SEA Games pertama kalinya di tanah Khmer tersebut. Selain itu, animo masyarakat Kamboja sangat antusias dan sportif meski bukan tim nasional Kamboja yang memenangkan pertandingan. Kita juga harus tahu bahwa ini SEA Games pertama bagi masyarakat Kamboja gitu ya. Padahal mereka, Kamboja itu adalah salah satu pencetus adanya SEA Games ini di awal, bahkan sebelum Indonesia masuk. Panitia itu udah berusaha begitu maksimal untuk melayani atlet-atlet dari luar negaranya gitu, termasuk Indonesia, baik atlet maupun tim ofisialnya. Itu mereka datang dari berbagai macam provinsi hanya untuk menyaksikan SEA Games. Udah berpuluh-puluh tahun mereka nggak pernah menyaksikan ini di rumahnya gitu. Jadi ini kayak semangat mereka untuk datang dan menyaksikan. Bahkan yang menarik itu pada saat tim voli putra main di final, kita menang melawan Kamboja. Semua penonton itu dari Kamboja lah. Jadi udah bisa dibayangkan gimana hebohnya final itu. Saya hanya melihat sedikit aja orang Indonesia dengan bendera Indonesia yang datang. Jadi seluruh stadion itu dikuasai sama pendukungnya Kamboja. Mereka menekan dengan yel-yelnya, tapi pada saat Indonesia menang, mereka teriak nama Indonesia. Mereka semua sepakat gitu dan meneriakkan kata Indonesia itu, dan itu jadi apresiasi juga, jadi haru juga bagi atlet-atlet Indonesia yang mereka juga ternyata diapresiasi. Meski diwarnai kontroversi, namun semangat sportivitas masih bisa dirasakan di SEA Games 2023 ini. Salah satunya momen ketika atlet lari Singapura Soh Rui Yong memberikan minuman kepada Ricky Martin Simbolon, atlet Indonesia di cabang lari 10.000 meter. Ada juga momen inspiratif dan penuh haru saat pelari tuan rumah Kamboja, Bow Samnang, yang tetap berusaha menyelesaikan lari nomor 5.000 meter di tengah hujan deras yang mengguyur. Kendati Bow sebenarnya sudah menempati tempat terakhir, namun Bow tetap bertekad untuk mencapai garis finish. Momen haru juga dirasakan atlet timnas basket putri Indonesia yang menorehkan sejarah untuk pertama kalinya menyabet medali emas di SEA Games saat mengalahkan Singapura dengan skor 86-93.
Begitu juga di cabang hoki indoor, timnas Indonesia juga untuk pertama kalinya meraih emas di perhelatan olahraga SEA Games. SEA Games 2023 di Kamboja telah berlangsung sejak 5 Mei lalu dan akan ditutup tanggal 17 Mei mendatang. Sorotan lainnya, Saudara, KPK menyita rumah tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang mantan pejabat pajak Rafael Alun. Rafael Alun berpotensi dimiskinkan. Rumah yang dibeli dari Grace Tahir, putri salah satu orang terkaya di Indonesia, diduga berasal gratifikasi. KPK pun telah memeriksa Grace sebagai saksi dan 3 saksi lainnya terkait jual beli aset yang dilakukan Rafael Alun. KPK mulai memeriksa beberapa saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan pejabat pajak Rafael Alun. Salah satu saksi yang dipanggil KPK adalah Grace Tahir, putri salah satu orang terkaya di Indonesia, konglomerat Dato Sri Tahir dan sang istri Rosi Riyadi. Grace dimintai keterangan mengenai rumah yang pernah ia jual ke Rafael Alun. KPK curiga uang yang digunakan Rafael untuk membeli rumah tersebut berasal dari gratifikasi. Terkait dengan pemeriksaan saudara JT ya, JT itu memang terkait di perkaranya Pak RAT. Jadi itu masih kita sedang menelusuri perkaranya TPPU. Jadi ada terkait dengan masalah aliran dana dan lain-lainnya gitu ya, seperti itu. Apakah terkait soal gratifikasinya ya Pak? Ya? Bukan soal tersangka gratifikasinya. Oh enggak, beliau masih saudara JT itu saksi. KPK telah menyita rumah Rafael Alun yang dibeli dari Grace Tahir buntut pengusutan dugaan tindak pidana pencucian uang. Namun, KPK belum membeberkan nilai rumah yang disita tim penyidik dan apakah aset itu terlampir dalam LHKPN Rafael Alun. Dilansir dari Kompas.com, Ali Friki menegaskan, objek jual beli rumah dimaksud informasi yang kami peroleh saat ini sudah dilakukan penyitaan oleh tim penyidik. Selain Grace Tahir, KPK juga memeriksa 3 saksi lain terkait jual beli aset yang dilakukan Rafael Alun. KPK telah menetapkan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan tindak pencucian uang TPPU. Maret 2023 lalu, KPK juga telah menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Rafael Alun pun langsung ditahan dan mengenakan rompi oranye KPK. Tadi terkait dengan RAT, jadi betul ya sudah naik ke TPPU. Tentu kalau kita melihat dari TPPU itu kan di sana jelas kami nanti akan membuktikan adanya unsur menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, menyembunyikan hasil dari tindak pidana korupsi, karena predicate crime yang bisa kemudian KPK lakukan proses penyidikannya adalah korupsi, yaitu bisa suap, bisa gratifikasi, kan begitu ya. Nah, untuk perkara RAT ini kan sudah kami umumkan dia sebagai tersangka gratifikasi. Nah, dari sanalah nanti kami akan telusuri lebih lanjut. KPK menyebut dengan dijeratnya Rafael menggunakan pasal TPPU dapat memaksimalkan penyitaan dan perampasan aset sebagai aset recovery hasil korupsi. Rafael Alun pun berpotensi dimiskinkan. Penerapan tindak pidana TPPU ini menjadi penting karena sesungguhnya dengan TPPU maka kita akan dapat meningkatkan aset recovery dan dapat juga meningkatkan pendapatan keuangan negara. Karena pada prinsipnya banyak orang tidak takut dengan lamanya dia dihukum, tapi para koruptor itu sangat takut apabila dia dimiskinkan. KPK pun mengendus dugaan perusahaan cangkang yang didaftarkan Rafael di luar negeri hingga aset uang digital atau cryptocurrency. Tak hanya fokus pada aset Rafael yang terdaftar secara sah, penyidik KPK juga melacak harta Rafael yang disamarkan menggunakan nama keluarga dan rekan-rekannya. KPK pun telah mencegah istri Rafael Erni Torondek dan 2 anaknya untuk berpergian ke luar negeri sejak 13 April lalu hingga Oktober mendatang. Tak hanya sang ayah, sang anak Mario Dandi pun harus bersiap menjalani proses pengadilan atas kasus penganiayaan berat terhadap korban anak David Ozora. Mario Dandi juga menghadapi kasus hukum baru setelah anak AG melaporkan Mario atas dugaan pelecehan.
Sementara itu, anak Rafael Alun, Mario Dandi, harus bersiap menjalani proses pengadilan atas kasus penganiayaan berat terhadap korban anak David Ozora. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menerima kembali berkas perkara Mario Dandi dan Sean Lucas dari penyidik Polda Metro Jaya Rabu pekan lalu. Selanjutnya, jaksa penuntut umum akan meneliti apakah berkas tersebut telah lengkap atau tidak. Jika dinyatakan lengkap, maka Mario dan Sean akan segera disidang akhir Mei atau awal Juni mendatang. Setali 3 uang dengan sang ayah, Mario Dandi juga tengah menghadapi masalah hukum baru setelah penasihat hukum anak AG melaporkan Mario atas tindakan pencabulan terhadap AG yang masih di bawah umur. Intinya laporan kami sudah diterima dan akan ditindaklanjuti segera oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Ada bukti nggak sih Bang? Buktinya pertama kami ajukan ada 8 bukti, tapi sementara yang baru diterima tadi ada 4 lagi nanti kami susulkan saat berita acara klarifikasi atau pemeriksaan pertama dari pelapor. Pelaporan pencabulan terhadap anak itu sudah jelas merupakan tindak pidana. Jadi siapapun yang berhubungan badan baik mau sama mau atau memang dipaksa itu merupakan tindak pidana. Statutory rape atau pemerkosaan statutory adalah hubungan seksual yang dilakukan orang dewasa dengan anak dalam rentang usia 14 hingga 18 tahun sehingga dapat dijerat pidana tanpa melihat hubungan didasarkan rasa suka sama suka atau dengan persetujuan kedua belah pihak. Pasalnya, anak dengan rentang usia tersebut dinilai di bawah umur, belum memiliki pengalaman dan mudah dieksploitasi. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, pelaku statutory rape terencana hukuman maksimal 15 tahun penjara. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Gracia Adur, pamit undur diri. Sampai jumpa.